terus rukyah di sini pakai garam. Allahi amsayna billahi alladzi laisa minhu syai'un mumtani'u bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam. Ini merupakan satu kerjaan orang-orang pengecut, orang-orang yang nggak berani berhadapan one by one, nggak berani berhadapan tatap muka. Saya dulu dikenal dengan dukun santet. Santet itu adalah kiriman karena kita punya yang bisa melaksanakan tugasnya untuk mengirim sesuatu, misalnya paku, silet, rambut bisa masuk ke dalam perut, bisa juga binatang, lintah, lipan, ular. Oke, karena permintaan lanjut, aku lanjut cerita ya. Jadi, intinya adalah orang ini yang nyantet aku, maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja. Meninggalnya Steffi Agnesia masih menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya, sebelum meninggal, Steffi sempat curhat bahwa dirinya terkena santet atau ilmu hitam yang dikirim Ica Anissa Faradila. Steffi Agnesia meninggal dunia pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024, lalu usai dirawat di RSCM, Jakarta Pusat dalam usia 32 tahun. Kita doakan semoga almarhum tenang di alam sana. Kami jadi saksi bahwa beliau orang baik. Isu yang merebak luas menyebutkan bahwa sang selebgram terkena santet oleh teman sendiri. Sudah ahli 3 penerawangan bahwa benar adanya almarhum terkena santet oleh teman sendiri. Mereka bertiga ialah Ustadz Faizar Panglima Langit dan Ratna Listi serta Suhu Siam. Menurut Ustadz Faizar memang benar ada benda yang dikirim untuk menyakiti Steffi. Namun lama-kelamaan, Steffi mengalami gejala penyakit medis. Itu santet. Barang yang dikirim adalah barang yang terlihat. Tapi ada jenis santet yang dikirim itu langsung dialihkan jadi penyakit medis. Ketika dicek alat medis, itu bisa terlihat, bisa didiagnosa gejalanya penyakit medis, padahal itu santet, kata Ustadz Faizar. Menurut Ustadz Faizar, tak hanya satu orang yang mengirim santet itu. Steffi diduga diserang oleh setidaknya 2 orang sekaligus. Serangan itu bertubi-tubi melemahkan tubuh Steffi. Ada sosok yang terus-terusan mengirim santet, namun ada pula yang sempat berhenti. Aku lihat almarhum Steffi itu mengalami serangan sudah lama banget. Dan yang nyerang itu lebih dari 1 orang. Ada kelanjutannya. Tapi yang nyerang ada 2 orang. Yang pertama sudah lama tapi gak terus-terusan. Tapi yang satunya terus-terusan sampai almarhum berpulang, lanjutnya lagi. Sementara itu, Panglima Langit mengatakan bahwa santet jenis ini adalah santet tingkat tinggi. Rekan Ratna Listi itu menyebut ada sosok yang tak suka dengan mantan istri Samuel Rizal itu. Ini santetnya tingkat tinggi. Pastinya begitu. Karena ada terlihat jarum dalam badan. Gak mungkin dong kok bisa ada jarum di dalam badan. Saya meyakini ada yang sirik, dengki, jahat sama dia, kata Panglima Langit. Saat dikonfirmasi di mana letak santet itu, Ustadz Faizar ahli ruqyah itu menyebut bahwa pusatnya berada di rahim. Sayangnya, santet itu tak bisa ditemukan sehingga merenggut nyawa. Pusatnya ada di bagian perut, atau rahim. Kalau buhul itu ditemukan maka santet itu gagal.
Tapi yang paling bahaya adalah santet yang tidak terlihat, ujar Ustadz Faizar. Kepergian Stefy membuat satu Indonesia bersedih karena kepergian almarhum meninggal secara penuh misteri. Geger benda diduga jarum 10 cm ditemukan di tubuh Stefy Agnesia hingga muncul dugaan santet, dokter buka suara dan ungkap lokasinya. Kematian Stefy Agnesia hingga kini masih menyisakan misteri. Salah satu sahabat Stefy yakni Wanda Hara, menyebutkan bahwa mendiang meninggal dunia karena kanker rahim. Namun spekulasi liar lainnya tersebar lantaran almarhumah sempat curhat soal santet yang dikirim seorang wanita kepadanya. Apalagi, ia juga sempat menunjukkan hasil ronsen yang menunjukkan adanya benda asing di dalam tubuhnya. Lalu, bagaimana dari sudut pandang medis? Dr. Muhammad Maki, dosen sekaligus peneliti Universitas Andalas, Sumatera Barat, angkat bicara. Menurutnya, memang ada benda berwarna putih yang terlihat dari ronsen itu. Ia mengonfirmasi lokasi benda itu ada di pelvik atau panggul, di dekat tulang belakang. Dalam posisi yang ada di ronsen ini memang terlihat ada tampilan suatu benda berwarna putih. Bukan tulang. Namun benda ini berlokasi di daerah pelvik, di dekat tulang belakang. Samping kanan tulang belakang. Di sini, benda sekitar 10 cm. Memanjang, lurus, kata Muhammad Maki dalam wawancara di YouTube Intens Investigasi. Dr. Maki berpendapat bahwa benda itu sebenarnya harus diselidiki. Lantaran bisa saja benda itu merupakan implan atau bahkan benda yang tertelan ketika Stefy sedang makan. Ini nanti harus diselidiki lagi. Apakah benda aneh ini memang sengaja dimasukkan, seperti implan, atau tertelan saat makan? Lanjutnya. Salah satu cara untuk memeriksa kondisi Stefy sebenarnya adalah dengan MRI, Magnetic Resonance Imaging, atau bahkan operasi. Ia menyebut, orang yang mengalami kondisi tersebut harus diperiksa ulang, agar benda asing itu tidak mengganggu jaringan di sekitarnya. Dan ini memang diagnosanya akan digali lagi secara medis. Yang harus diperiksa lebih dalam lagi, bisa dengan MRI, atau operatif untuk melihat benda itu ada di posisi mana, dan apa mengganggu jaringan atau tidak, lanjutnya lagi. Menurutnya, benda asing yang berada di dalam tubuh seperti yang nampak di hasil ronsen istri Anggi Pratama itu bisa menyebabkan alergi bahkan infeksi. Memang satu benda asing yang ada di tubuh, bisa menyebabkan gangguan, alergi, infeksi, dan lain-lain, tutupnya. Selebgram sekaligus artis Stefy Agnesia meninggal dunia pada usia 32 tahun pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024, lalu di RSCM, Jakarta Pusat. Stefy meninggalkan seorang suami, Anggi Pratama yang berprofesi sebagai pilot dan 3 anak yang masih kecil. Ia diketahui sempat berprofesi sebagai model dan menikah dengan Samuel Rizal sebelum bercerai dan menikah lagi.